peta-peta itu adalah peta yang memperlihatkan seluruh tata letak bangunan dan rencana elemen saluran, baik primer maupun saluran sekunder, dalam skala 1/5000, termasuk rencana saluran drainase. Jadi waktu Ibu menggambar 1/5000, itu saluran-saluran alam itu juga harus tergambar. Ya, dengan kontur yang lengkap, maka Ibu udah bisa menentukan, misalnya nanti ada perhitungan kebutuhan elevasi air di tingkat sawah. Jadi sawah tertinggi berapa, kemudian ditarik sampai ke bangunan pertama, maka Ibu bisa menetapkan elevasi bangunan pertama itu akan terletak di kontur berapa. Itu dibuat di dalam rencana peta-peta. Ya. Peta-peta irigasi, ya. Peta-peta irigasinya akan dilayani masing-masing bangunan bagi sadap, digambar dengan batas-batas yang jelas serta luas layanan masing-masing petaknya. Ya, jadi sekalian ini menjawab Ibu, sebetulnya itu pertanyaannya itu bagaimana membuat peta-peta. Membuat peta-peta inilah, ini topik terakhir yang kita bahas ini. Nah, setiap petak dinyatakan dalam nomenklatur mengikuti nomenklatur bangunan bagi sadapnya, serta dihitung luas dan kebutuhan airnya. Ya, jadi itu yang disebut sistem planning. Ya, jadi perencanaan sistem. Perencanaan sistem itu terdiri dari perhitungan kebutuhan airnya, ya, tata tanamnya, kebutuhan pembagian petak-petak irigasinya, ya, perhitungan mengenai jumlah bangunan bagi sadapnya dan panjang salurannya, sehingga luas petak dikurangi dengan daerah yang tidak bisa diairi, dikurangi dengan fasilitas-fasilitas umum. Itulah yang ditulis sebagai luas baku. Luas baku yang dibuat sebagai dasar menghitung kebutuhan airnya. Ya. Lanjut. Nah, daerah yang tidak dapat diairi biasanya diberi tanda atau warna yang berbeda. Nah, biasanya kita bikin warna kuning itu. Artinya daerah yang tidak mungkin bisa diairi karena konturnya terlalu tinggi dan luasnya tidak dihitung sebagai luas layanan irigasi. Ya, jadi kita keluarkan itu dari petak irigasi. Yang kita hitung adalah warna yang bisa diairi dengan warna hijau biasanya. Jadi yang bisa diairi karena konturnya itu masih berada di bawah bangunan bagi sadapnya, maka itu diberi warna hijau. Sedangkan yang di atas itu diberikan warna kuning, maka warna kuning itu enggak dihitung sebagai luas layanan irigasi. Nah, dalam perencanaan tersiernya pun warna kuning tadi juga enggak dihitung. Jadi betapa pentingnya peta-peta ini jangan sampai hilang. Ada kalanya setelah irigasinya udah jadi, masyarakat minta daerah kuningnya juga minta dilayani. Ini ada terjadi di Aceh itu, di NTT juga terjadi seperti itu. Ya, karena dilihatnya tetangga sebelah udah dapat air, kenapa dia cuma dilewatin aja? Padahal memang itu warna kuning. Nggak mungkin diairi dengan sistem yang kita buat. Kalau tidak dilayani, mereka curi pakai pompa airnya. Ya, hati-hati. Padahal kalau dicuri, kita udah hitung. Air yang dicuri itu sudah nggak tersedia di dalam salurannya. Nanti akan merugikan petani di hilir. Nah, kecuali dari awal memang direncanakan daerah yang kuning ini nanti karena airnya masih cukup,
dilayani dengan pompa, boleh saja. Karena memperkenalkan pompa pun sekarang bukan hal yang tabu di dalam irigasi. Boleh saja, tapi jangan airnya itu sudah tidak tersedia di saluran, tapi mereka dilayani dengan pompa. Ini nanti akan terjadi masalah. Tapi kalau airnya tersedia cukup, dan ini memang kita persiapkan untuk dilayani dengan pompa, maka itu boleh kita hitung. Itu terjadi di daerah di Jawa Tengah itu di Wadas Lintang, Merican juga begitu. Daerah-daerah yang kuning itu diambil, diairi dengan pompa, bahkan juga dengan air tanah. Nggak apa-apa, asal kita ketahui warna kuning itu memang ada. Dan masyarakat penggarapnya juga menginginkan mereka dilayani. Nah, sekarang, zaman era yang sekarang ini, kita nggak bisa mengabaikan itu. Tapi sistemnya kita carikan sistem yang tidak dengan sistem gravitasi, mungkin ditambah dengan pompa, asal ketersediaan air itu masih mencukupi. Nah, seluruh lembar peta ya, harus digabung. Jadi kalau misalnya daerah ibu itu terdiri dari 10 lembar peta, maka waktu membuat peta-peta itu, lembar peta yang 10 itu harus digabung menjadi satu kesatuan dengan bantuan titik-titik grid yang ada di peta itu. Kenapa digabung? Agar bisa melihat secara utuh seluruh daerah irigasi yang mau dilayani. Tanpa penggabungan itu nggak mungkin kita bisa membuat perencanaan sistem yang bagus. Jadi kalau ada orang membuat perencanaan sistem atau peta-peta di dalam monitor, di komputer, dengan AutoCAD, itu pasti tidak benar. Jadi walaupun kelihatannya cantik, mereka bikin warna-warna, ya kita tergoda, ini petaknya sekian hektar Pak ini, tapi itu direncanakan di dalam komputer. Walaupun itu pakai DEM, itu tidak memberikan elevasi yang akurat. Hati-hati. Maka kalau kita bicara peta-peta, itu adalah peta garis sebagai gabungan dari lembar peta dalam skala 1/5000. Ya, kita bicara peta-peta itu biasanya skalanya 1/5000. Ya. Nah, setelah peta itu digabung-gabungkan, kita melihat secara utuh gambaran daerah irigasi yang mau kita airi, maka di atas peta itulah kita merencanakan jaringan irigasi seperti yang Ibu harapkan tadi. Ya. Daerah yang paling jauh dulu yang kita lihat, bukan daerah yang paling dekat. Daerah yang jauh itu kira-kira nanti nyambungnya dari mana airnya diberikan. Jadi pendekatannya itu jangan langsung dari dekat dulu. Kalau dari dekat dulu, ya pasti yang dekat itu ke bagian air lebih dulu. Ya. Oleh karena itu, peta-peta merupakan dokumen yang sangat penting sebagai dasar perencanaan sistem. Ya. Nggak boleh hilang. Ya, nggak boleh hilang ini. Dibuat suatu sistem penyimpanan yang bagus, ya, dirapikan. Kalau nanti itu bisa dilepas-lepas, boleh. Dilepas-lepas juga boleh, dicetak ulang juga boleh. Tapi garis-garis rencana trase saluran, lokasi bangunan itu sudah nggak berubah. Ya, jadi begitu nanti disambung, maka saluran pun akan tersambung dengan bagus. Lokasi bangunan bagi sadap juga akan bisa kita tentukan dengan benar. Koordinatnya tidak berubah. Ya, nanti pada finalnya koordinat bangunan bagi sadap itu adalah koordinat hasil as-built drawing. Ya, jadi begitu dibangun maka diperoleh lokasi bangunan bagi sadap itu kemudian kita update ke dalam peta petak 1/5000. Nah, selanjutnya boleh diupdate ke peta situasi 1/5000. Ya.
Jadi ini merupakan suatu dokumen ya. Nah, jadi dokumen peta 15000, peta situasi 5000, ada peta petak 15000, kemudian nanti ada peta trase ya perencanaan, kemudian ada as-built drawing. Ini merupakan suatu kesatuan yang datanya itu saling melengkapi ya. Dan itu nggak boleh hilang. Nah, sayang sekali ini kalau ditanya ini peta-peta masih ada nggak? Mungkin nggak sampai 30% kantor-kantor kita memiliki itu. Kebanyakan sudah tidak ada. Peta-petanya sudah nggak ada. Peta 5000-nya juga aslinya sudah nggak tahu. Yang ada itu hasil reproduksi disalin ulang, salin ulang. Yang aslinya nggak tahu. Ini sayang sekali. Padahal itu dokumen. Saya nggak tahu nanti kalau misalnya teman-teman pemeriksa itu iseng-iseng nggak ada kerjaan lagi, meriksa semua hasil produk pekerjaan software. Karena ada undang-undang informasi itu umurnya 25 tahun. Arsip negara itu 25 tahun. Kalau ada yang iseng-iseng nanti mencoba mencari data 25 tahun yang lalu hasil perencanaan ibu nggak bisa memperlihatkannya, mudah-mudahanlah tidak ada ini iseng-iseng itu orang-orang KPK atau siapa, karena nggak ada kerjaan lagi terpaksa cari-cari kerja, mencari informasi 25 tahun hasil pekerjaan konsultan. Antara lain, mana peta 15000 yang dibuat tahun 1998 katanya. Wah, nggak ada lagi. Oh, 98 itu sudah berapa tahun itu? Kalau sudah lebih dari 25 tahun, bisa dibilang sudah hilang. Tapi kalau masih belum 25 tahun, menurut undang-undang, itu harus masih ada, kecuali sudah ada instruksi untuk memusnahkan. Antara lain yang harus ada itu peta 15000, peta petak 15000, kemudian peta perencanaan, kemudian as-built drawing. Hati-hati, ini saya ingatkan aja teman-teman di daerah ini. Ini teman-teman KPK ini kalau enggak ada lagi kerjaan yang besar-besar, cari yang kecil-kecil ini. Ya. Ini jangan-jangan peta 5 tahun yang lalu sudah enggak ada ini. Maka harus ada satu unit untuk menyimpan, mengarsipkan hasil-hasil produk kontrak konsultan selama 25 tahun ke belakang. Bayangkan. Bikin takut aja ini saya ini. Tapi menurut undang-undang begitu. Ya. Banyak kejadian data pembangunan, data perencanaan tidak baku cocok. Ya. Saling tolak-menolak. Wah, ini hasil pengukuran saya mengatakan begini, perencanaan bilang begini. Dicari perencanaan yang dulu sudah nggak ada. Cari data lamanya sudah nggak ada. Bahkan deskripsi BM-nya pun tidak ada. Ini hati-hati ya. Ini saya ingatkan aja ya, supaya nanti nggak mengalami kesulitan di kemudian hari. Ya. Lanjut. Terima kasih Pak. Peta petak merupakan dokumen irigasi yang sangat penting. Tadi udah saya ulangi lagi ya, nggak boleh hilang ya. Ini bisa berguna untuk pedoman UP, untuk melakukan preview desain dan pekerjaan rehabilitasi. Jadi jangan nanti rehabilitasi peta ulang, ya, review desain peta ulang, ya, kasihan, ya. Jadi apabila peta petak masih tersedia dan peta 15000 yang lama masih tersedia, pembuatan peta baru tidak diperlukan kecuali hanya pekerjaan updating. Updating itu apa? Hanya menambah perubahan-perubahan di sepanjang saluran. Mungkin ada daerah-daerah yang berubah fungsi. Ya. Nah, sekarang kita dipaksa bikin peta leader karena nggak ada lagi peta yang lama. Kalau ditanya luas sawah yang lama dengan luas yang sekarang itu
mana yang benar, ya, sehingga dia diusulkan pakai LIDAR. Tapi LIDAR itu pun harus dibandingkan dengan peta yang lama. Karena peta yang lama tidak ada, maka dianggap peta LIDAR itu benar sebagai informasi terkini. Padahal data-data di kantor kabupaten, provinsi, datanya tidak sama dengan LIDAR. Akhirnya dilakukan pendekatan-pendekatan karena peta yang lama sudah nggak ada. Ya, lanjut. Nah, ini tahapan-tahapan pembuatan peta-peta ya untuk skala 1/5000. Ya. Tadi sudah saya sampaikan, harus ada peta 1/5000, kemudian digabung-gabung, ya. Kemudian dibuat pembagian petak sesuai dengan nomenklatur, ya. Kemudian dirancanakanlah, ya, alignment saluran, saluran primer, saluran sekunder, dan drainase. Kemudian ditentukan rencana, lokasi atau letak bangunan-bangunan bagi sadap, bangunan silang, ya, apa itu gorong-gorong, apa talang, apa sipon, ya. Nah, kemudian dilakukan penelusuran lapangan. Nah, rencana trase maupun rencana lokasi bangunan itu oleh tim yang terdiri dari perencanaan, orang geologi, orang survei, melakukan penelusuran di lapangan. Ya, mereka bertiga sepakat mengenai rencana-rencana itu, dituangkanlah itu di dalam peta-peta atau pra-layout sementara. Ya, jadi sudah nama bangunannya sudah ditulis, batas-batas petaknya sudah ditulis, ya, lokasi-lokasi bangunannya sudah, arah-arah salurannya sudah ditulis. Kemudian ini dilakukan konsultasi publik, diskusi-diskusi dengan pemerintah daerah, petani, apakah trase saluran itu ada masalah tidak? Masalah sosial, apakah nanti ada perlu pembebasan tanah? Ya, apakah perlu ada penelitian geologi lanjutan? Apakah ada kesulitan mengenai metode pelaksanaannya? Apakah harus talang? Apa harus sipon? Apa harus terowongan? Nah, ini diputuskan oleh tim bersama-sama dengan masyarakat. Ya. Kalau untuk peta-peta itu masyarakatnya siapa? Ya namanya masyarakat, ya stakeholder. Ya. Siapa saja yang merasa berkepentingan di dalam rencana saluran bangunan itu. Yang jelas itu pemerintah daerah sangat berkepentingan. Pemerintah daerah itu sampai ke tingkat desa, kabupaten, kecamatan, desa. Mungkin juga tokoh-tokoh adat, tokoh agama. Karena seperti saya bilang di daerah tertentu, saluran motong kuburan itu nggak boleh, tapi di daerah yang lain boleh. Ada saluran tidak boleh lewat rumah ibadah, tapi di beberapa tempat juga ada yang boleh. Ya, kalau bangunan pemerintah, ya, di antara PUPR sendiri juga bisa nggak sepakat mengenai jalan, motong jalan. Nah, batas-batasnya, apakah batasnya jalan atau batasnya itu batas-batas alam atau batas-batas administratif, ini semua nanti dibahas di dalam layout sementara itu. Kemudian kalau semuanya sudah sepakat, maka ditetapkanlah sebagai layout definitif. Ya, layout definitif inilah yang menjadi peta-peta yang harus disepakati, disetujui, dan berlaku sampai pekerjaan selesai, bahkan seumur proyek. Ya,
Ini. Nah, ini peta-peta kini saya tidak menemukan itu di dalam tahap perencanaan detail desain, menguraikan detail seperti yang saya sampaikan ini. Hanya di sibuk-bung aja harus ada peta-petak gitu. Ya. Jadi kalau orang ditanya peta-petak, banyak juga yang bingung. Apa itu peta-petak itu? Apa petak sawah? Ya. Padahal kita tim advis selalu mau bicara sistem planning, kita minta peta-petak 15000 mana? Oh, nggak ada. Itu terus diperlihatkan kayak gitu tuh gambar di komputer. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu udah saya jelaskan tahapannya seperti ini. Nah, supaya kita menghindari persoalan-persoalan pelaksanaan di kemudian hari, tolong tahapan-tahapan ini dibakukan. Ya. Ini bukan karangan saya. Ini hasil daripada yang dituangkan di dalam KP. Ya. Saya hanya mengingatkan kembali dan mempertegas karena permasalahan-permasalahan yang kita hadapi selama ini di lapangan, maka saya pertegas beberapa tahapan ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman di lapangan. Ya. Jadi kotak-kotak ini tinggal dibantu dengan narasi-narasi. Skemanya itu boleh difotokopi paste aja, dimasukkan di dalam kerangka kerja. Supaya mereka mengikuti, oh kalau buat peta-petak, ini urutannya. Untuk peta situasi, ini urutannya. Jadi mudah-mudahan si konsultan yang nanti atau Bapak sendiri melakukan, ikutilah tahapan-tahapan ini. Mudah-mudahan tadi ditambah dengan kontrol-kontrol ya yang harus dilakukan oleh direksi. Misalnya di sini, di titik mana kontrol yang Ibu harus perhatikan? Apakah di pembagian nomenklatur? Mungkin nggak terlalu penting. Ya, tapi harus ada peta-peta situasi 15000. Ya harus minta dong keberadaannya. Kemudian udah disambung-sambung, ya minta dong udah disambung apa belum. Ya. Nah, kalau ada ini penelusuran lapangan ini, ada nggak catatan-catatannya atau berita acaranya? Ya. Apa ya hasil temuan tim di lapangan? Ini penting. Nah, kalau saya sebagai Anda, ya mungkin itu pegangan saya. Catatan-catatan penelusuran lapangan. Kemudian nanti berita acara konsultasi publik. Nah, poin-poin inilah yang menjadi perhatian teman-teman direksi nanti di dalam mengawasi atau memandu pekerjaan pengukuran pemetaan untuk perencanaan irigasi. Saya kira itu ya, ada file terakhir mungkin untuk tahapan pembuatan peta 15000. Silakan ditampilkan lagi. Nah, ini syarat-syarat dan prosedur ya untuk membuat peta-peta 15000 ya. Jadi syarat-syaratnya itu harus tersedia peta garis situasi 15000. Kalau itu dari ortofoto harus ada peta foto 15000. Kalau lidarnya juga harus ada peta lidarnya 15000 dalam bentuk garis. Itu
ya, sesuai dengan nomor indeks atau nomor lembar petanya. Penyambungannya itu menggunakan grid, ya, yang tersedia di masing-masing lembar peta. Ya. Perhatikan, jangan sampai garis kontur waktu disambung itu nggak nyambung. Jalan, sungai juga saluran tidak nyambung. Kalau tidak nyambung ada yang salah. Ya. Hati-hati. Ada yang salah di dalam proses kartografinya. Nah, kemudian ini tadi sudah ada saya singgung mengenai lokasi bangunan utama, bendung atau embung, itu sudah ditetapkan dan sudah tergambar lokasinya di peta 15000 itu. Ya. Sehingga caranya koordinat hasil pengukuran situasi lokasi, ya, bendung diplot berpedoman kepada BM yang dipasang pada rencana as bendung, termasuk BM atau CP, ya, titik-titik bantu orientasi sebagai pedoman nanti pada saat pelaksanaan di lapangan. Ya. Kemudian ini rencana alignment saluran, ya, ini prosedurnya berpedoman kepada garis kontur atau garis ketinggian serta titik-titik spot height, ditarik garis rencana saluran. Biasanya itu untuk primer itu mengikuti garis kontur, ya, lereng dia. Untuk sekunder biasanya dicari daerah-daerah punggung atau titik-titik tinggi, ya, agar air dapat dialirkan sampai ke daerah yang paling jauh, ya. Nah, rencana saluran pembawa diberi dengan warna biru, pembuang diberi warna merah, ya. Jika diperlukan, rencana alignment saluran dicek ke lapangan bersama-sama dengan tim perencanaan geologi dan pengukuran untuk memilih dan menetapkan alignment saluran yang terbaik. Tadi sudah dijelaskan, daerah yang tidak dapat diairi diberi warna kuning, ya. Diberi batas warna kuning sebagai daerah yang tidak bisa diairi. Ya, tetapi tadi sudah saya jelaskan, perkembangan terakhir, daerah kuning itu juga masyarakat minta diairi. Hati-hati. Jadi sejak semula, kalau memang di sana masyarakatnya sudah ada, sawahnya sudah tersedia, tolong kebutuhan air untuk daerah kuning itu juga disediakan dalam kapasitas saluran primernya selama air di sungai masih tersedia. Ya, kalau nanti itu tetap harus didesain dengan sistem pompa, maka kebutuhan airnya pun sudah diperhitungkan di dalam menetapkan dimensi saluran induknya. Ya. Nah, termasuk juga bangunan-bangunan silang, gotong royong, gorong-gorong, jembatan, ya, harus tergambar, ya, posisinya di mana, ya, termasuk nanti kondisi tanahnya secara umum diberikan keterangan. Ya, bangunan-bangunan khusus seperti talang, sipon, ya, mungkin memerlukan penelitian geologi lanjutan dan mekanika tanah. Khusus untuk bangunan-bangunan ini perlu ada peta khusus dengan skala yang lebih besar. Mungkin skala 500 atau bahkan skala 100. Ya, misalnya untuk sipon atau talang, ya, mungkin diperlukan skala yang lebih besar, Pak. Mungkin skala 500 atau skala 100. Ya. Semua batas petak irigasi, ya, geser ke atas sedikit. Ya.
Ya, batas-batas petak itu ditentukan oleh batas alami seperti sungai, anak sungai, atau jalan raya. Batas petak berupa saluran drainase maupun batas alam, anak sungai, lembah, diberi warna merah. Ya. Jika terpaksa, petak layanan dihubungkan dengan bangunan-bangunan silang seperti talang, sipon, gorong-gorong berdasarkan pertimbangan praktis dan batas administrasi. Ya boleh, ya, tapi nanti dilihat untung ruginya. Sehingga luas baku adalah luas rencana yang dapat diairi sebagai total luas petak-petak layanan irigasi dikurangi dengan rencana jalan atau farm road, saluran dan lain-lain. Sehingga jangan nanti jalan juga dihitung luasnya, saluran juga dihitung luasnya. Luasnya itu ada luas sawah. Hati-hati. Ya, sekarang itu ada selisih antara data di kabupaten dengan data di pusat. Jangan-jangan itu luas-luas jalan itu dimasukkan. Ya. Nama saluran dan bangunan ya biasanya mengikuti nama saluran primer atau sekunder. Ya. Ini mengenai nomenklatur ini ada yang mengikuti nama kampung, ada yang mengikuti nama sungai. Ya, kita udah punya urut-urutan itu. Kalau bendung biasanya itu nama sungainya. Tapi saluran bisa saja nama kampung. Ya. Ya. Nama bangunannya nanti adalah mengikuti nama salurannya. Ya. Gitu. Geser ke atas, Bu. Ya. Ini tadi pra-layout ya. Jadi sebelum layout definitif ya, rencana alignment saluran harus dikonsultasikan dengan masyarakat untuk mendapat tanggapan dan masukan menyangkut masalah-masalah pembahasan tanah, metode pelaksanaan dan lain sebagainya. Jika diperkirakan akan menimbulkan dampak sosial, dampak lingkungan, maka dicatat mungkin diperlukan studi tambahan sebagai studi analisa dampak lingkungan maupun untuk kegiatan larap. Ya. Pada kondisi di mana alignment harus melalui daerah atau lokasi yang sulit, seperti lereng tanah yang kurang baik, maka segera dilakukan penelitian geologi. Ini ada catatan, hati-hati untuk mengusulkan pekerjaan terowongan, sipon, talang, ya, yang sering mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Hati-hati. Ya, itu di daerah NTT itu apa NTB itu, yang terowongan itu 2,4 kilo itu. Apa udah jadi apa belum saya nggak tahu. Ya mungkin kalau peta situasinya dulu lengkap, mungkin bisa dihindari itu. Terowongan sepanjang itu. Ya. Geser lagi, Bu. Ya. Nah, kalau sudah semua setuju, maka dibuatlah layout definitif sebagai peta-peta yang final. Ya. Ya, peta-peta menjadi dasar perencanaan sistem atau sistem planning dan juga dasar perencanaan tersier, trase saluran, perencanaan petak tersier. Ya. Diperlukan koordinat grafis setiap bangunan, panjang saluran, arah saluran, azimut, boleh dihitung secara grafis ya sebagai pedoman atau peta kerja tim pengukuran. Tapi kalau pengukuran trasenya udah jadi, sudut-sudut itu, azimut itu adalah hasil hitungan. Ya, jadi daftar koordinat grafis tadi direvisi menjadi daftar koordinat definitif setelah sudah dilakukan pengukuran trase dan dengan alignment yang sudah ditetapkan.
Ya. Saya kira itu bahan dari saya. Ya, kita masih punya waktu untuk tanya jawab. Saya persilakan. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Mohon izin Pak Stok, ini ada yang masuk dari chat. Mungkin bukan pertanyaan tapi mungkin diskusi ya Pak. Ya, ya, Dari Ustaz. Bapak Firmansyah Malanuang dari Kabupaten Sumbawa Pak. Jadi beliau mengatakan bahwa Pemda sulit menghasilkan produk perencanaan sesuai kriteria perencanaan atau KP irigasi. Disebabkan konsultan-konsultan perencana yang ada di daerah tidak paham tentang standar KP, sehingga sulit penerapannya. Sementara kegiatan harus tetap berjalan. Lah, yang saya sampaikan ini adalah kaidah-kaidah teknis. Ya, artinya ini berlaku secara baku, ya. Nah, kalau misalnya konsultan tidak tahu KP, ya ini tanggung jawab kita semua ini untuk mengajak mereka, mungkin dilakukan satu sesi. Semua konsultan-konsultan di daerah itu diberikan sosialisasi mengenai KP itu. Kami sendiri pernah melakukan sosialisasi di Provinsi Banten, di Jawa Barat. Ya. Nah, mungkin untuk ke depan, karena kalau waktunya masih ada, saya kira tim perencanaan itu, tim dari Pak Krasno, bisa menyampaikan KP ini kepada konsultan-konsultan yang berkecimpung di daerah, supaya mereka tahu. Ya. Tapi kalau kita melonggarkan kriteria ini, maka kita harus siap menghadapi risiko. Ya. Dan risiko-risiko ini, menurut catatan yang kami kumpulkan dari hasil diskusi-diskusi kita, ini cukup besar dampaknya terhadap fungsi bangunan dan saluran yang dibangun, ya, dan juga terhadap umur fungsi itu. Nah, saatnya sekarang saya pikir kita untuk membekali ya teman-teman konsultan agar memperhatikan kaidah-kaidah ini. Saya kira nanti bapak-bapak narasumber yang lain pun akan memberikan kriteria-kriteria atau kaidah-kaidah yang harus diikuti. Ya. Nah, kalau dalam rangka DAK ini harus mengikuti prosedur ini, ya mungkin agak susah dalam tahun-tahun atau waktu yang singkat ini. Tetapi sebetulnya kalau ini diberikan pekerjaan kepada konsultan yang mengerti, ini tidak susah. Hanya direksi atau kita semua menyiapkan kerangka acuan yang lengkap, kemudian menyiapkan alokasi anggaran yang cukup dan perkiraan waktu yang diperlukan. Ya. Nah, ini semua kan untuk bekal. Ini saya anggap ini teman-teman yang lebih muda dari saya ini sebagai bekal untuk melaksanakan pekerjaan survei, pemetaan dan perencanaan yang benar. Saya kira gitu. Nah, soal kesulitan-kesulitan ini sudah kita sadari. Karena kesadaran ini saya pikir acara ini dilakukan. Hanya sampai sejauh mana hasil yang bisa diharapkan dari pelaksanaan pembekalan ini, ya mungkin Bapak pimpinan lebih bisa melihat ya kondisi yang sebenarnya. Mungkin dalam diskusi-diskusi internal silakan nanti dengan bapak-bapak dari pembina untuk bisa mendiskusikan ini. Tapi kaidah-kaidah yang saya sampaikan ini adalah kaidah-kaidah yang semestinya
bisa dilaksanakan agar diperoleh mutu yang memadai. Ya. Saya tidak membayangkan misalnya tanpa kaidah-kaidah ini, ya maka kejadian-kejadian yang sering kita hadapi sekarang ini akan berlanjut. Ya, saya kira bagaimanapun kita bukan mau mundur, ya, kita mau maju. Kalau selama ini kita agak terlena, sekarang waktunya kita untuk bangun. Ya, saya dengan anggaran yang luar biasa ini, saya pikir kita juga punya harapan lah, mutu pekerjaannya itu akan lebih bagus. Ya. Saya kira gitu ya tanggapan dari saya. Ya. Silakan kalau ada yang menanggapi. Silakan Bapak dan Ibu, mungkin ada yang mau menanggapi atau bertanya. Dari rekan-rekan balai atau mungkin rekan-rekan direktorat juga, kami persilahkan. Mohon izin bertanya. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan kedua yang diberikan. Saya Ilham Ali dari Dinas Sumber Daya dan Bina Konstruksi Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin bukan sekedar pertanyaan yang saya berikan, cuma mungkin sekedar saran dan masukan saja mungkin bagi Bapak pengambil kebijakan DAK di pusat-pusat terkait dengan irigasi. Mungkin sekedar masukan saja Pak. Mungkin atau dalam hemat kami mungkin sebaiknya ada penegasan atau semacam pricing halus dari pusat terkait dengan kualitas perencanaan irigasi oleh teman-teman dari Pemda. Karena jujur kalau misalnya kita melihat dari perencanaan-perencanaan selama ini, khususnya di daerah kami, itu sangat jauh lah dikatakan hasil perencanaan kami itu dari standar-standar yang sudah ada. Kami selaku teman-teman yang ngerti tentang perkara tersebut berusaha memberikan masukan ke pimpinan. Cuman ya memang seperti itulah mungkin sifatnya pemerintahan daerah, diberikan pimpinan kepala dinas yang tidak terlalu paham tentang regulasi. Mungkin kemudian prosesnya yang dirasa berbelit-belit atau susah. Belum lagi mungkin konsultan yang dipakai dalam tanda kutip relasi dari orang dalam, yang faktor-faktor seperti itulah mungkin yang kami alami di daerah, sehingga sangat sulit sekali mewujudkan kualitas perencanaan yang baik sebagaimana standar yang telah diterbitkan. Jadi kalau misalnya setelah Bapak Ibu sekalian selaku pembuat kebijakan DAK ada semacam pengharusan atau pressing yang lebih ketat lagi terkait dengan kualitas perencanaan khususnya DAK ini, mungkin ada sedikit perhatian lah dari Pemda untuk memperbaiki hal itu. Mungkin demikian Pak. Ini sekedar unek-unek kami mungkin selaku teman-teman teknis yang ada di daerah. Kami mau berbuat tapi dibatasi dengan perkara-perkara seperti itu. Terima kasih. Ya, ini persoalan kita semua Pak. Dan itu harus dilakukan pelan-pelan. Iya. Dulu Pak, ini khusus untuk Sulawesi Selatan saya. Iya Pak. Tahun 77 saya menjadi konsultan di Sulawesi Selatan. Hampir seluruh konsultan di Sulawesi Selatan itu berasal dari Jawa. Tenaga-tenaga ahli di pemerintahan pun semua pendatang. Tapi sekarang itu di Sulawesi Selatan itu ahli irigasi itu pada doktor semua Pak. Masya Allah.
hebat-hebat. Konsultan yang ada di sana pun sudah tidak kalah dengan konsultan yang ada di Jawa. Artinya, saya tidak meragukan kualitas konsultan maupun teman-teman yang ada di daerah, Pak. Ya, tidak meragukan. Jadi kalau mereka disuruh melaksanakan ini pasti tahu, pasti bisa, bukan tidak tahu. Cuman ada faktor-faktor yang Bapak sebutkan tadi, ya memang ini menjadi masalah kita semua. Tapi kan kita harus maju ke depan, Pak, tidak mundur. Ya, jadi kalau misalnya sekarang itu nilainya masih 5,5, ya mungkin bisa jadi 6,5, gitu kan. Nanti berikutnya bisa jadi 7. Tapi kalau kita langsung menyerah 5,5, apalagi diturunkan aja jadi 4, wah ini kacau kita. Ya. Tetapi ini pengalaman pribadi saya saja, Pak. Ya, 77 saya sudah bekerja di Sulawesi Selatan. Ya, dulu semua itu insinyur-insinyur itu dari Jawa semua itu. Konsultannya dari Jawa semua itu. Paling dekat Surabaya. Tapi sekarang yang namanya ahli irigasi, pengairan di sana dokter semua, Pak, bertaburan di dinas-dinas itu. Konsultannya pun hebat-hebat. Ya, jadi saya tidak meragukan. Yang perlu sekarang itu saya pikir kita dengan kesabaran, ya, kita ingatkan terus bahwa sebetulnya ini loh. Jadi kekurangan-kekurangan itu sebetulnya bisa kita tutupi. Nah, saran saya kepada Direktorat Pembina, mungkin dikasih semacam checklist, ya. Tadi saya bilang itu poin-poin kontrol yang menjadi perhatian dan bisa dipegang oleh teman-teman di daerah. Paling tidak ngingatin dulu deh, gitu. Ngingatin dulu, ya, soal teknik pelaksananya dan hasilnya itu mungkin tidak sanggup untuk dipaksakan seperti yang ideal. Tapi pointer-pointernya dulu deh. Tadi kan saya bikin tahapan-tahapan itu, ya. Nah, kalau tahapan-tahapan itu pun tidak bisa kita buat di dalam kerangka acuan kerja, bagaimana kita menagih? Gitu. Jadi saran saya ke Bapak, ini materi yang saya sampaikan ini tinggal diperkaya saja, Pak, dituangkan di dalam kerangka acuan kerja. Saya kira konsultan di daerah itu bisa, Pak, nggak mungkin tidak bisa. Cuma begitu dikasih kerangka acuan kerja yang lemah, wah, mereka berpesta-pora. Begitu dikasih produk juga direksinya nggak paham bahwa produknya itu tidak memenuhi kaidah, mereka makin senang. Tapi begitu diingatkan, oh, mereka tahu, Pak. Apalagi mereka masuk asosiasi, kan itu mereka semua itu. Ada masuk asosiasi hati, ada asosiasi insinyur Indonesia, ada asosiasi konsultan. Ya. Nah, kalau misalnya diperlukan, ini saya sarankan Direktorat Pembina, mungkin ada sosialisasi, ya. Dikumpulkan misalnya di Sulawesi Selatan semua konsultan-konsultan lokal, diberikan pengarahan 1 hari gitu dengan teman-teman yang dari pengairan. Kita nggak bosan-bosan, kita lakukan secara berulang-ulang. Saya kira gitu, Pak, ya. Jangan putus asa, Pak. Siap, siap. Terima kasih, Pak Bistor. Baik, silakan jika ada lagi Bapak yang ingin bertanya atau berdiskusi. Halo, bisa saya dari Sulawesi Tengah. Ya, silakan, Bu. Silakan. Begini, Pak, mungkin saran saja dari beberapa persoalan yang tadi diungkapkan dari teman-teman di daerah. Apakah selain checklist yang Bapak sarankan tadi untuk teman-teman di kementerian, di Cantek, untuk membuatkan semacam checklist terkait apa yang menjadi persyaratan, keharusan data-data teknis yang bisa dipenuhi, apakah juga ada fasilitasi sekiranya kami memiliki konsultan tahun ini akan mengerjakan perencanaan irigasi baik itu bangunan bendung maupun jaringannya,
apakah ada fasilitasi dari kementerian, teman-teman konsultan itu bisa mengasistensi itu ke sana sehingga diharapkan perencanaan itu bisa mendekati maksimal dari apa yang direncanakan dari target ideal yang diharapkan oleh pemateri. Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaan Ibu itu ke Direktorat Pembina ya. Tapi pengalaman kita dalam proyek IPDMP itu juga dilaksanakan di kabupaten-kabupaten. Ada konsultan-konsultan daerah. Kita sebatas memberikan bimbingan ya dalam membahas misalnya di laporan pendahuluan atau interim report atau final report. Kita tapi tergantung Direktorat Pembina, kami dikirimkan sebagai tim advis ya mendampingi direktorat, staf direktorat untuk memberikan bimbingan dalam diskusi-diskusi di daerah. Ya, itu pun atas permintaan barangkali ya. Saran saya sih mungkin jangan seluruhnya ya. Mungkin ada apa pekerjaan-pekerjaan yang pelik gitu ya, memerlukan ya bimbingan. Saya kira itu sudah dilakukan ya di proyek IPDMP maupun ya IPDMP lah khususnya ya dalam beberapa tahun belakangan ini. Kita datang ke daerah, dikumpulkan mereka di ibu kota provinsi, teman-teman dari kabupaten itu, ya kita nanti di sana bertukar pikiran. Tapi ini apa saran Ibu ini saya kira yang bagus ini dialamatkan ke Direktorat Pembina. Tapi itu sudah dilakukan Bu, sudah dikasih fasilitas itu. Ya gitu Bu. Ya siap Pak, makasih Pak. Mungkin sedikit tambahan Pak Bistok dari saya Erwin 2SNT1 Pak Bistok. Iya. Begini mungkin Pak, mungkin teman-teman yang di daerah mungkin apa namanya setiap kali teman-teman konsultan yang mau asistensi atau mau apa namanya itu melaporkan kegiatan perencanaannya mungkin kita dari balai mungkin perlu juga untuk diundang sama teman-teman daerah untuk apa namanya memberikan masukan sama semua teman-teman konsultan gitu Pak. Yang penting kan intinya kita sebagai direksi paham betul tentang semua yang ada di isi KP itu Pak, apa nama sebagai acuan itu kan sebagai acuan utama kita Pak yang di KP untuk dalam hal mendesain maupun penggambarannya kan gitu Pak. Mungkin itu aja tambahan dari saya Pak Bistok. Iya, saya setuju. Jadi sebetulnya teman-teman di balai itu juga punya kapasitas yang cukup untuk membantu teman-teman di kabupaten. Tapi jika itu pun masih diperlukan perkuatan, ya saya kira direktorat sudah melakukan itu. Ya. Silakan saja nanti direktorat yang organisir lah. Ya. Jadi tidak dibiarkan sendirian saja itu kabupaten itu. Kalau memang merasa perlu ada pembimbingan dari balai atau tidak perlu dari pusat. Saya kira saya setuju Pak. Baik, terima kasih Pak Bistok. Mungkin dari rekan-rekan PFID ada yang mau menambahkan terkait DAK ini, apakah ada skema untuk pendampingan untuk daerah atau bagaimana?
Ada lagi pertanyaan atau diskusi, Bapak dan Ibu peserta? Udah pas? Ya, sepertinya sudah cukup puas, Pak. Sudah cukup, sudah paham apa yang tadi disampaikan. Jika tidak ada pertanyaan atau diskusi lagi, mungkin bisa dicukupkan sampai sekarang saja, Pak. Oke, ya jadi saya sebagai akhir dari penyampaian saya mohon maaf ya apabila ada dalam penyampaian saya yang kurang pas di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Kemudian saya terima kasih atas semua perhatian dan kesabarannya mendengar paparan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya kira itu saja dari saya. Terima kasih banyak, khususnya kepada panitia ya. Kalau bisa diakhiri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bisto atas ilmunya.